mau kenalan dulu ya. Oke adik-adik Joel Kids. Shalom adik-adik Joel Kids, perkenalkan namaku Kak Sipora. Hai Kak Sipora. Hai. Hari ini Kak Clara sama Kak Sipora mau nemenin adik-adik Joel Kids semua di rumah untuk memuji dan menyembah Tuhan ya. Sudah siap semuanya? Siap dong Kak. Oke. Yuk adik-adik semua, adik-adik Joel Kids, Kak Sipora, kita mau sembah Tuhan sama-sama ya. Sebelum kita mulai kebaktian hari ini, kakak mau ajak semuanya untuk menyanyikan satu lagu ini. Sikan hatiku Tuhan, semuanya katakan dengan firman-Mu. Bentuklah hatiku Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Ku mau hidup seturut firman-Mu. Ku mau selalu dekat di hati-Mu. Yang ku mau hanyalah menyenangkan-Mu. Itulah kerinduanku. Yuk adik-adik Joel Kids, kita mau nyanyikan dari awal. Semua yang mau menyenangkan Tuhan, mari katakan. Kan hatiku Tuhan dengan firman-Mu. Bentuklah kami Tuhan, bentuklah hatiku Tuhan, sesuai dengan yang Engkau mau Tuhan, dengan kehendak-Mu. Semuanya angkat tangan. Seturut firman-Mu, ku mau selalu dekat di hati-Mu. Yang hanya kami mau Tuhan, menyenangkan hati-Mu selalu Tuhan Yesus. Itulah kerinduanku. Adik-adik Joel Kids, kita mau buat Tuhan kita disukakan. Kita mau menyenangkan hatinya. Kita mau sembah Tuhan lebih lagi. Kita mau sembah Dia. Semuanya mari katakan. Ku mau hidup seturut firman-Mu. Ku mau selalu dekat di hati-Mu. Yang ku mau hanyalah menyenangkan-Mu. Itulah kerinduanku. Ya adik-adik, semua katakan. Menyenangkan-Mu itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu itu kerinduanku. Tuhan, biarkan lagu ini Tuhan menjadi doa kami Tuhan. Kami mau selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Sebentar kami mau memulai kebaktian hari ini. Engkau yang hadir Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Temani kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mengikuti ibadah hari ini. Haleluya. Amin. Adik-adik Joel Kids, kita mau nyanyi sama-sama ya. Kita mau ingat-ingat apa sih kasih Tuhan itu. Semuanya tepuk tangan semuanya. Siap semua? Kasih itu sabar dan tidak apa? Dan tidak cemburu. Kasih itu murah hati. Yo dilanjut.
adik-adik semua, kita mau berkata kalau kita cinta Tuhan ya. Semuanya siap? Semangat dong. Cintaku cinta Tuhan, dalam sekali, semakin hari semakin dalam cintaku padanya. Semuanya berkata bersyukur, syukur, ku mau bersyukur karena kebaikannya. Setiap hari memuji Tuhan, bersyukur kepadanya. Tuhan Yesus, kau sangat baik, kasih setiamu kekal selamanya. Semuanya katakan, Tuhan Yesus, kau sangat baik, ku puji namamu setiap hari. Semuanya semangat, kita mau tetap memuji Tuhan. Cintaku cinta Tuhan, dalam sekali, semakin hari semakin dalam cintaku padanya. Kita mau bersyukur ya adik-adik. Syukur, ku mau bersyukur atas kebaikannya. Setiap hari memuji Tuhan, bersyukur kepadanya. Tuhan Yesus, kau sangat baik, kasih setiamu kekal selamanya. Tuhan Yesus, kau sangat baik, ku puji namamu setiap hari. Sekarang semuanya tepuk tangan ya. Yesus, kau sangat baik, kasih setiamu kekal selamanya. Tuhan Yesus, kau sangat baik, ku puji namamu setiap hari. Lebih semangat lagi. Tuhan Yesus, kau sangat baik, kasih setiamu kekal selamanya. Tuhan Yesus, kau sangat baik, ku puji namamu setiap hari. Ku puji namamu setiap hari. Sekali lagi ya. Ku puji namamu setiap hari. Asik, yeay. Siapa yang di sini mau terus memuji Tuhan setiap hari? Semuanya mau ya? Kita mau katakan haleluya. Yuk adik-adik Joel Kids, Kak Zipporah, sebelum kita dengerin firman, kita mau menyembah Tuhan sekali lagi. Siapa yang di sini percaya kalau Tuhan mendengar semua doa kita? Oke, kalau gitu Kak Klar mau aja adik-adik Joel Kids semuanya berdoa menyanyikan lagu ini dengan hati kita, dengan penuh percaya. Engkau Tuhan yang mendengar setiap doa
Tuhan yang ku andalkan, masa depanku di tangan-Mu. Engkau Tuhan yang mendengar setiap doaku. Engkau Tuhan yang ku andalkan, masa depanku di tangan-Mu. Ku percaya padamu Tuhan, dan ku berikan hidupku kepadamu. Ku percaya padamu Tuhan, di setiap langkah hidupku. Ku percaya. Ya adik-adik yang mau terus percaya sama Tuhan, yang mau terus mengandalkan Tuhan, yang mau percaya bahwa Tuhan memegang setiap masa depan kita. Kita nyanyikan sama-sama lagu ini. Kau Tuhan yang ku andalkan, masa depanku di tangan-Mu. Semuanya angkat tangannya. Percaya padamu Tuhan, dan ku berikan hidupku kepadamu. Ku percaya padamu Tuhan, di setiap langkah hidupku. Ku percaya. Sekali lagi kita nyanyikan. Percaya padamu Tuhan, dan ku berikan hidupku kepadamu. Ku percaya padamu Tuhan, di setiap langkah hidupku. Ku percaya. Sekali lagi adik-adik katakan, kami percaya Tuhan, Kau yang selalu mendengarkan doa kami Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sebagai bekal kami Tuhan, sebagai pegangan hidup kami Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kau yang turunkan roh hikmat, roh wahyu, roh pengertian Tuhan atas kami Tuhan. Sehingga kami mengerti dengan firman yang nanti kami dengar. Sekali lagi Tuhan, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat datang di negeri Lautan Kasih, yang warganya penuh dengan kasih. Kali ini, Raffi akan menyebutkan rules yang ketiga di negeri Lautan Kasih, yaitu hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kira-kira warga Lautan Kasih bisa melakukan rules yang ketiga nggak ya? Lihat, itu Pavi. Aduh, Duduh, kamu ngapain di sini, Pavi? Dari tadi aku sudah di sini ya, Squid. Kamu yang muncul tiba-tiba. Hi, dasar bulet. Aneh, gadget deh kamu. Kamu yang nabrak, kenapa jadinya malah kamu juga yang marah-marah? Lagian aku juga lebih tua dari kamu loh. Masa bodoh? Kamu memang bulet dan aneh. Minggir kamu,
aku jadi gak mood deh. Pavi, kenapa kamu menangis? Kamu tenang dulu, Pavi. Nangisnya udahan dulu. Kalau sudah tenang, ceritakanlah ke kami. Memangnya telepon-teleponan pakai udahan dulu? Tadi Squid ngata-ngatain aku. Aku dibilang bulat, aneh, dan gaji. Hah? Padahal kan yang lebih gaje Squid punya rumbai-rumbai gitu. Iya, lagian dia kan juga lebih kecil. Tapi kok tidak hormat ya dengan kamu yang lebih tua, Pavi? Iya, Starla. Kamu bener lagi. Pavi lebih tua ya. Teng, sepertinya kamu lebih smart kalau diem deh. Baiklah, Teng, diam. Aku tidak jadi sedih lagi gara-gara melihat kalian berantem. Sudahlah, aku tidak apa-apa kok. Squid! Hehehe, Squid tidak bisa lari. Lepaskan aku, cepat lepaskan aku. Aku tuh tidak bersalah. Loh, kami tidak mengatakan kamu salah. Tapi kenapa kamu berkata seperti itu? Berarti kamu salah dong. Sudah, Teng, Starla, lepaskan Squid. Squid, kamu tahu kan rules yang ketiga di negeri lautan kasih adalah Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Iya, aku tahu kok. Terus kenapa? berarti tindakanmu kepada Pavi salah atau benar? S-A-L-A-H. Baguslah kalau kamu sudah tahu, Squid. Sekarang kamu minta maaf ya sama Pavi. Squid, kamu sudah membuli Pavi. Dan tindakanmu itu bukan mengasihi dan memberi hormat loh. Ya, maafkan aku ya, Pavi, yang sudah membuli kamu dan tidak menghormati kamu yang lebih tua. Oke, Squid, kita semua adalah warga negeri lautan kasih. Jadi semua tindakan kita mencerminkan kasih. Syukurlah Squid mau bertobat dan melakukan rules yang ketiga negeri lautan kasih. Adik-adik, apakah hari ini kalian juga sudah menjadi pelaku firman? Oke, sampai jumpa minggu depan. Dah. Ku selalu mau dekat denganmu. Ku tak mau jauh dari hatimu. Karena kau baik dan penuh kasih. Cintamu besar kepadaku. Yesus Tuhanku, mulialah namamu, mulialah namamu, oh oh Yesus Rajaku. Ku tinggikan, ku agungkan namamu Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan namamu Tuhan. Shalom adik-adik. Nah, jumpa lagi nih sama Kak Evo di ibadah online Joel Kids Higher Than Ever. Apa kabar kalian semua? Ah, puji Tuhan. Kak Evo berdoa supaya kalian semua tetap sehat, tetap semangat dalam memuji dan menyembah Tuhan, dan juga kalian harus tetap semangat. Nah, hari ini siapa nih yang siap buat mendengarkan firman? Hari ini Kak Evo mau sampaikan firman nih. Semuanya sudah siap?
kalau kalian semua sudah siap, yuk Kak Evo mau ajak semuanya duduk yang rapi, tangannya dilipat. Oke, coba tangannya dilipat gini. Nah, yang masih tidur-tiduran tuh, yuk semuanya bangun. Semuanya bangun, lalu duduk yang rapi. Kita harus duduk yang rapi untuk menghormati firman Tuhan. Nah, oke, semuanya siap? Oke, langsung kita masuk ke firman Tuhan hari ini. Hari ini kita mau sama-sama belajar untuk saling menghormati. Nah, saling menghormati. Oh ya, kita mau baca dulu ya di Roma 12 ayat 10 untuk ayat hafalan hari ini. Di Roma 12 ayat 10. Kak Evo bacain ya. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Oke, Kak Evo ulangi sekali lagi. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Di Roma 12 ayat 10 dikatakan saling mendahului dalam memberi hormat. Nah, kira-kira hormat itu apa sih, Kak? Ayo, ada yang tahu nggak hormat apa? Apa? Hormat. Hormat gerak gini. Iya sih, bener sih, ini hormat. Kalau kalian upacara juga, kalian pasti hormat gini kan ke bendera. Tapi hari ini hormat yang Kak Evo maksud bukan hormat yang seperti itu. Ada yang tahu? Ada yang tahu lagi enggak? Bukan hormat yang seperti ini ya. Kalau ada, misal ada orang, kita hormati gini. Misal di kanan ada orang, wah hormat, aku menghormati orang ini, aku menghormati orang itu. Bukan begitu. Tapi hari ini kita mau sama-sama belajar tentang apa sih itu hormat dan bagaimana cara kita saling menghormati. Nah, yang pertama, apa sih menghormati itu? Menghormati itu artinya kita berperilaku sopan. Kita berperilaku sopan kepada orang lain. Misal nih, ada guru kita harus menghormati dengan cara kita berperilaku sopan. Kita baik sama guru kita ndak katain yang jelek-jelek. Dan yang kedua, kita juga apa itu menghormati, tidak mencemooh. Tidak mencemooh artinya tidak berkata yang jelek. Misal sama guru kita menghormati. Sama guru sekolah minggu, kita ndak boleh berkata jelek, kita ndak boleh berkata kasar sama guru sekolah minggu. Dan juga kita harus sopan dan taat kepada guru sekolah minggu tersebut kalau kita mau menghormati guru sekolah minggu kita. Oke, Kak Evo mau bacain lagi ayat, ada di Imamat 19 ayat yang ke-32. Di Imamat 19 ayat yang ke-32 dikatakan, engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan, dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua, dan engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Nah, di Imamat 19 ayat yang ke-32 ini dikatakan, dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua. Nah, hari ini kita mau belajar untuk menghormati orang yang lebih tua dari kita. Nah, kita mau belajar untuk menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Nah, kalau di rumah nih, orang yang lebih tua daripada kalian siapa? Ya jelas orang tua kalian, mama papa kalian. Yuk, coba di sini siapa nih yang lagi nonton streaming ibadah Joel Kids sama orang tuanya? Nah, hari ini kita mau belajar sama-sama nih buat menghormati papa mama kalian di rumah dan juga orang tua kalian di rumah siapapun itu. Kenapa sih, Kak? Kok kita harus hormat kepada orang tua kita? Nah, ada ayatnya juga loh adik-adik. Ada di Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayah dan ibumu supaya panjang umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Di Keluaran 20 ayat 12 ini dikatakan hormatilah ayah dan ibumu. Oke, cukup jelas ya? Ada kata-kata hormatilah ayah dan ibumu. Berarti ini adalah perintah untuk kita lakukan di dalam hidup kita. Kalau kita mau menjadi pelaku firman, kita juga harus menghormati kedua orang tua kita. Menghormati papa mama kita di rumah. Nah, gimana sih cara untuk kita bisa menghormati orang tua kita di rumah? Yang pertama adalah dengan berperilaku taat. Nah, masih ingat apa kepanjangan dari taat? Nah, taat artinya
tidak ada alasan. Titik. Oke, semuanya masih ingat? Waktu itu pernah tuh ada di Joel Kids di drama. Taat, tidak ada alasan, titik. Jadi kita harus taat kepada orang tua kita. Misal kita disuruh pergi untuk belanja atau pergi untuk membeli apa, kita harus nurut karena taat, tidak ada alasan, titik. Oke, semuanya mau taat sama orang tuanya? Mantap. Yang kedua, cara kita menghormati orang tua kita yaitu dengan mendengarkan nasihat dari orang tua kita. Nah, siapa nih yang sering dinasehati sama orang tuanya? Ayo, pasti kalian sering kan? Kak Evo juga sering dinasehati sama orang tua Kak Evo di rumah. Pasti kalian kalau sudah malam gitu, ayo, udah malam, waktunya tidur, HP-nya ditaruh dulu karena udah malam waktunya tidur. Misal, ayo kita baca Alkitab karena waktunya sudah waktu baca Alkitab. Dan juga, ayo belajar, kerjain PR-nya karena besok harus sekolah. HP-nya mainannya ditaruh dulu. Kita belajar, kita baca Alkitab. Nah, semuanya pasti sering kan dinasihati oleh orang tuanya kayak gitu? Nah, kalau kalian sering, kalian harus mendengarkan nasihat orang tua kalian. Tapi bukan hanya mendengarkan saja loh. Kita juga harus melakukan nasihat tersebut. Kalau cuman didengerin ya nggak dilakuin sama aja bohong. Jadi kalian juga harus mendengarkan dan melakukan nasihat dari orang tua tersebut. Oke, yang ketiga, kalau bicara sama orang tua kalian, jangan bentak-bentak. Oke, ngomongnya yang sopan, yang pelan, yang halus. Karena kalau kita bentak-bentak, kira-kira kita menghormati orang tua kita enggak? Kalau kita bentak-bentak sama orang tua? Ya jelas enggak dong. Masa bicara sama orang tua kita bentak-bentak? Mama, Papa, hari ini kita makan apa? Masa bentak-bentak begitu? Enggak boleh kan? Kita harus pelan kalau dinasehati. Misal kita lagi main game tapi tiba-tiba kita disuruh belajar. Enggak mau. Ini loh gamenya masih enak, gamenya masih asik nih. Nah, kalau gitu sopan enggak? Menghormati enggak? Enggak. Kita harus bicara dengan lembut. Iya Ma, iya Pa, ini gamenya aku taruh, aku mau baca Alkitab. Harus bicara dengan sopan dan bicara dengan lembut. Jangan bentak-bentak orang tua kalian ya adik-adik. Karena kalau kita bentak sama orang tua kita, itu artinya kita enggak mengikuti apa kata Tuhan, apa kata firman. Karena di firman harus dikatakan harus menghormati orang tua kita supaya panjang umur. Nah, ketika kita menghormati orang tua kita, kira-kira Tuhan senang enggak? Pasti dong Tuhan senang. Siapa yang mau untuk menyenangkan hati Tuhan? Angkat tangannya. Nah, kalau kalian mau untuk menyenangkan hati Tuhan, kalian harus menghormati orang tua kalian juga. Oke, semuanya? Kalian harus menghormati orang tua kalian ya. Nah, sekarang kita juga mau belajar hal yang lain nih. Apakah kita cuma harus menghormati orang tua kita di rumah saja? Kira-kira iya apa enggak? Apa orang lain yang di luar juga kita harus hormati? Iya, orang tua yang lain yang di luar rumah kita juga harus hormati. Misalnya nih, ada guru kalian, walaupun mereka bukan orang tua kalian, tapi mereka adalah orang yang lebih tua di tempat kalian sekolah. Kakak sekolah minggu kalian juga harus hormati. Karena mereka adalah orang tua kalian di luar sekolah. Karena orang tua kalian tidak ada di sekolah, yang jadi orang tua kalian di luar adalah guru kalian, guru sekolah minggu kalian. Dan juga bukan cuma itu, misalnya kita lagi jalan-jalan dimanapun, misalnya kita lagi keluar dimanapun kita jalan-jalan, kita juga harus menghormati orang yang lebih tua. Oke? Kita juga harus hormat sama orang yang lebih tua. Misalkan nih, kita mau beli bakso. Nah, kita mau beli bakso, orang yang jualan lebih tua. Mungkin enggak kita? Om, beli bakso. Baksonya yang banyak. Teriak-teriak. Sopan enggak kira-kira? Menghormati enggak? Enggak menghormati. Kita harus pelan-pelan. Kita harus jangan bentak-bentak juga. Misal, Om beli baksonya ya. Baksonya yang banyak ya. Nah, kalau kita ngomongnya
dengan tidak bentak-bentak begitu, pasti yang jual juga suka. Nanti dikasih bakso yang banyak. Nah, kita juga harus menghormati orang yang lebih tua daripada kita, selain daripada orang tua kita. Mungkin susah ya adik-adik untuk menghormati orang tua, orang yang lebih tua di luar rumah. Kalau misal untuk menghormati orang tua kan, mungkin kalian sudah bisa ya, Kak Evo percaya kalian sudah menghormati orang tua kalian di rumah. Tapi kalau untuk menghormati orang yang lebih tua di luar rumah, kira-kira adik-adik Joel Kids bisa enggak? Pasti bisa dong. Yuk kita sama-sama belajar. Sama, Kak Evo juga belajar. Waktu di luar rumah, ketemu orang yang lebih tua dari Kak Evo juga belajar untuk yang namanya menghormati. Jadi biar apapun yang Kak Evo lakukan, Kak Evo belajar untuk menghormati yang lebih tua. Nah, Kak Evo punya contoh nih. Cara simpel untuk menghormati orang yang lebih tua daripada kalian di luar rumah. Kita sama-sama lihat contohnya ya. Nah, semuanya udah pada lihat kan contohnya tadi, di mana kita bisa menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Semuanya sudah lihat contohnya kan? Nah, sekarang kira-kira apa sih yang kalau kita ndak hormat sama orang yang lebih tua, kalau kita berperilaku yang tidak sopan sama orang yang lebih tua, tidak hormat, apa yang bakal terjadi? Kita mau sama-sama belajar. Yuk, kita buka sama-sama di 2 Raja-Raja 2 ayat 23 sampai 25. Nanti bisa dibaca ya waktu selesai ibadah online Joel Kids. Kak Evo mau cerita nih. Jadi pada waktu itu Elisa ini mau pergi ke battle. Nah, waktu Elisa sedang mendaki, tiba-tiba ada sekumpulan anak-anak battle nih yang ndak menghormati. Ingat loh ya, kita harus hormat kepada orang yang lebih tua dimanapun itu. Nah, waktu itu ada nih anak-anak yang tidak menghormati Elisa ini. Akhirnya Elisa ini diejek-ejek. Ayo naik botak, naik gitu. Diejek. Padahal Elisa ini orang yang lebih tua. Yang mana harusnya anak-anak tadi menghormati Elisa. Karena kita harus menghormati orang yang lebih tua. Tapi mereka tidak hormat adik-adik. Lalu apa yang terjadi? Lalu Elisa ini berbalik badan terus mengutuki mereka dalam nama Tuhan, dan akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi mereka dicabik-cabik beruang dari hutan. Ngeri ya adik-adik. Kalau kita sampai tidak sopan sama orang yang lebih tua, kalian mau tidak dicabik-cabik sama beruang? Kak Evo sih tidak mau ya. Janganlah ya, jangan ya, pasti sakit ya. Kak Evo juga tidak mau kok dicabik-cabik sama beruang. Nah, kalau kita tidak mau, berarti apa yang harus kita lakukan? Kita harus hormat kepada orang tua, benar banget. Kalau kita mau hidup kita enak, terus tadi juga kita harus hormati orang tua kita. Maupun itu yang ada di rumah, di luar rumah ketika kita ketemu orang lain, ketika kita ketemu siapapun, mungkin penjual makanan, mungkin tukang parkir, mungkin siapa lagi ya? Ada banyak ya, mungkin Kak Evo tidak bisa sebutin satu persatu, tapi kalian harus menghormati siapapun orang yang lebih tua yang ada di luar rumah kita. Oke? Siapa yang mau belajar untuk hormat kepada orang yang lebih tua? Sama-sama angkat tangannya. Wah, ada banyak nih. Yuk, kita sama-sama belajar ya. Kak Evo juga mau ikutan belajar kok. Jadi kita sama-sama, adik-adik Joel Kids, sama Kak Evo juga, kita sama-sama belajar untuk menghormati orang yang lebih tua. Oke, semuanya siap untuk menjadi anak-anak yang hormat terhadap orang tua? Oke, setelah ini kita mau nyanyikan satu pujian. Kita mau menyembah Tuhan nih.
biar setiap hidup kita dibentuk sesuai firman Tuhan, di mana kita harus saling menghormati. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Yuk adik-adik, kita sama-sama pujikan lagu ini. Kita sama-sama sungguh-sungguh ya. Semuanya tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita mau nyanyi dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan memberikan kita kekuatan untuk kita bisa menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Semuanya pujikan pujian dengan sungguh-sungguh ya. Semuanya sama-sama katakan, Yesus, Kau yang mengajarku dari teladan hidupmu, Tuhan Yesus, Kau yang melatihku. Katakan karena Kau guru terbaikku, guru terbaikku. Yesus, Kau yang mengajarku. Tuhan, biar Engkau yang mengajarkan setiap kami Tuhan, untuk kami bisa menghormati Tuhan orang yang lebih tua daripada kita Tuhan. Tuhan Yesus, Kau yang melatihku, karena Kau guru terbaikku. Tuhan, berikanku telinga seorang murid untuk mendengarkan perkataan-Mu. Tuhan, berikanku hati yang lembut, mau dibentuk sesuai isi hati-Mu. Yuk adik-adik, semuanya lebih sungguh-sungguh lagi ya. Kita sama-sama angkat kedua tangan kita, sama-sama katakan, mengajarku dari teladan hidupmu, Tuhan Yesus, Kau yang melatihku, karena Kau guru terbaikku. Tuhan, berikanku telinga seorang murid untuk mendengarkan perkataan-Mu. Tuhan, berikanku hati yang lembut, mau dibentuk sesuai isi hati-Mu. Tuhan, berikanku, Tuhan, biar Engkau yang memberikan Tuhan telinga seorang murid Tuhan untuk setiap hidup kami Tuhan, agar kami Tuhan bisa mendengarkan semua isi firman-Mu, semua perkataan-Mu Tuhan, biar kami juga bisa melakukan Tuhan perintah yang telah Engkau sampaikan Tuhan dalam firman-Mu Tuhan. Biar dalam setiap hidup kami bisa Tuhan untuk menghormati orang yang lebih tua Tuhan. Biar Engkau yang mengajari kami, karena dari firman-Mu Tuhan dikatakan untuk menghormati Tuhan orang yang lebih tua daripada kami. Biar Engkau yang berkati setiap hidup kami Tuhan, untuk kami bisa menghormati orang yang lebih tua. Perkataan-Mu Tuhan, berikanku hati yang lembut, mau dibentuk sesuai isi hati-Mu. Tuhan, berikanku telinga seorang murid untuk mendengarkan perkataan-Mu. Tuhan, berikanku hati yang lembut, mau dibentuk sesuai isi hati-Mu. Mau dibentuk sesuai isi
semuanya sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kau telah mengajarkan kami Tuhan betapa pentingnya untuk menghormati orang yang lebih tua daripada kami Tuhan. Biar Engkau yang berikan dalam setiap hidup kami Tuhan, hati yang mau dibentuk, hati yang mau menghormati orang yang lebih tua daripada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, semuanya bukan karena kekuatan kami, tapi semuanya karena anugerah-Mu yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau selesai Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah selesai berurusan dengan hidup kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami siap untuk melakukan firman-Mu untuk menghormati orang yang lebih tua daripada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua adik-adik yang siap untuk menghormati orang yang lebih tua sama-sama katakan, amin. Sampai jumpa. Shalom adik-adik semua. Nah, jumpa lagi bersama Prayer Dad yang akan nemenin kalian berdoa buat bangsa Indonesia. Hari ini Prayer Dad akan ngajak kalian berdoa buat para pemimpin di bangsa kita Indonesia. Buat Pak Presiden, buat wakilnya, para menteri, gubernur, dan para wali kota di bangsa Indonesia. Biar takut akan Tuhan, turun akan atas hidup dari para pemimpin bangsa Indonesia. Mari kita berdoa, mari kita satukan hati. Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau yang pakai para pemimpin di bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, roh takut akan Tuhan turun atas bangsa kami. Tuhan berikan aku hati yang mengasihi bangsaku, beri kerinduan untuk berdoa sampai Indonesia diselamatkan. Selamatkanlah Indonesia, curahkan roh-Mu ke atas bangsaku. Pulihkanlah Indonesia, nyatakan kemuliaan-Mu. Tuhan berikan aku hati yang mengasihi bangsaku, beri kerinduan untuk berdoa sampai Indonesia diselamatkan. Selamatkanlah Indonesia, curahkan roh-Mu ke atas bangsaku. Pulihkanlah Indonesia, nyatakan kemuliaan-Mu. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau mengasihi bangsa Indonesia. Kami percaya biar roh takut akan Tuhan tinggal di dalam hati setiap para pemimpin kami, dari presiden, wakil presiden, menteri, sampai dengan wali kota. Kami percaya Tuhan, tidak ada perpecahan. Pemimpin kami diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia ada di tangan-Mu, Indonesia ada di hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nyatakan, nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu.
Kami percaya Tuhan, apa yang setiap kami perkatakan, kami doakan termeterai di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, 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 amin. Nah, luar biasa adik-adik yang mau berdoa buat bangsa Indonesia. Kalian semua luar biasa, Joel Kids. Sampai ketemu dengan Prayer Dad di episode berikutnya ya. Dadah. Oke adik-adik Joel Kids, kita mau akhiri nih ibadah online Joel Kids kita pada hari ini. Kita mau sama-sama berdoa biar Tuhan yang materaikan semua firman yang telah tadi kita dengar. Oke, semuanya angkat tangannya, semua tutup matanya, kita mau minta berkat yang daripada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami masih bisa untuk ikut ibadah online Joel Kids Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Engkau yang berkati Tuhan setiap kami Tuhan, biar pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan Tuhan, semuanya menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan Engkau disukakan Tuhan atas pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kau juga yang materaikan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, dan biarlah firman Tuhan ini tertanam di dalam hati anak-anak-Mu, di dalam hati adik-adik Joel Kids yang ada di rumah Tuhan. Dan juga Engkau berkati Tuhan, minta berkat yang daripada-Mu Tuhan untuk sekolah mereka Tuhan, untuk studi mereka Tuhan, biar dalam apapun yang mereka kerjakan, tugas-tugas yang ada, semua ujian-ujian yang ada, dan semua PR-PR yang ada Tuhan, biar mereka sanggup Tuhan untuk mengerjakannya Tuhan, karena ada berkat dari-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga kedua orang tua mereka Tuhan, dalam pekerjaannya Tuhan, biar Engkau yang beri berkat yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mau akhiri ibadah Joel Kids online pada hari ini Tuhan. Biar Engkau yang kembali pertemukan kami minggu depan Tuhan dengan sukacita dan dengan semangat yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Semua adik-adik Joel Kids yang percaya sama-sama katakan amin. Jangan lupa ya minggu depan tetap ikuti ibadah online Joel Kids. Sampai jumpa, God bless you, bye-bye.